Ekskursi peringatan 50 tahun alumni Geologi ITB Angkatan 1973. Pada 20-21 Januari 2024, alumni Geologi ITB Angkatan 1973 melakukan ekskursi untuk memperingati 50 tahun persahabatan. Sebagian alumni Geologi ITB Angkatan 1973 berangkat dari Jakarta dengan kereta api Argo Semeru yang berangkat pada Sabtu 20 Januari 2024 pukul 06.20. Sebagian lainnya berangkat dari Bandung. Rombongan alumni Geologi ITB Angkatan 1973 menikmati momen-momen kebersamaan di kereta api Argo Semeru rute Gambir Kroya. Dasril Dahya, Wiradharma, dan Bima Mahaperdana tampak kompak menikmati kopi restorasi KA Argo Semeru. Kereta api Argo Semeru tiba di stasiun Kroya, pukul 11:11. Rombongan alumni Geologi ITB Angkatan 1973 yang baru tiba di stasiun Kroya, Cilacap, Jawa Tengah kemudian dijemput dengan bus VIP dari Pertamina Kilang Internasional, Cilacap. Setelah itu, rombongan mulai bertolak ke Museum Susilo Sudarman di Desa Gentasari, Cilacap. Museum ini tidak begitu jauh dari stasiun Kroya. Setibanya di Museum Susilo Sudarman, rombongan disambut dengan hangat oleh Direktur Museum, Ibu Apoli Purini, dan menyempatkan berpose bersama-sama di depan Panser Saladin Kavaleri TNI AD. Di museum, rombongan lalu meninjau pohon sawo kecik yang ditanam alumni Geologi ITB Angkatan 1973 pada 24 Oktober 2015. Di hadapan pohon tersebut terukir nama-nama alumni Geologi ITB 1973 yang menanam pohon sawo kecik pada masa itu. Salah satunya ada nama Bambang Noto yang tertulis di prasasti tersebut. Rombongan melihat koleksi tank KMX, 13 Kavaleri TNI AD, kenang-kenangan dari KSAD, Jenderal Gatot Nurmantio tahun 2015. Tampak pula Idan Suhardi di depan pesawat tempur taktis OV-10 Bronco TNI AU, buatan Amerika Serikat. Ada pula yang berpose di depan peluru kendali SEM-75 buatan Rusia yang mampu menjangkau sasaran sejauh 45 km. Rombongan juga melihat koleksi mobil dinas Menko Polkam Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman, sedan jenis Volvo 960 tahun 1993, buatan Swedia. Sedan ini dikenal sebagai The Swedish Tank karena desain rangka baja dengan tingkat keselamatan berkendaranya yang tinggi. Di dalam museum, Idan Suhardi dan Bima Mahaperdana mengamati senapan mesin M1917 watercooled buatan Amerika. Senapan ini pernah dipakai Kadet Susilo Sudarman dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun, September 1948. Di dalam museum, diabadikan pula sejumlah foto para mahasiswa Geologi ITB Angkatan 1973 saat melaksanakan ekskursi ke Tambang Emas Cikotok tahun 1975. Rombongan juga sempat melihat-lihat koleksi di ruang Susilo Sudarman dan Kelautan, koleksi di Pendopo Utama, koleksi dokumen Kabinet Pembangunan 5 dan Kabinet Pembangunan 6. Sementara ada pula mahasiswa Geologi ITB yang mencoba meriam penangkis serangan udara kaliber 30 mm. Pada kesempatan ini, rombongan sempat berpose di depan pesawat tempur taktis OV-10 Bronco TNI AU, berpose di depan Panser Amfibi BRDM Batalion Kavaleri 1, TNI AD, buatan Rusia. Selepas berkeliling, pengelola museum menyajikan hidangan khas Cilacap dan Banyumasan, seperti soto khas Sokaraja dan juga menu lontong pecel dan tempe mendoan. Selepas ramah tamah dari museum, rombongan melanjutkan perjalanan ekskursi ke kampus lapangan Geologi ITB di Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Rombongan tiba sore hari dan langsung menikmati senja di kampus lapangan Geologi ITB, Karangsambung. Setelah sunset yang begitu indah, hari yang mulai gelap dilanjutkan dengan santap malam di kampus lapangan Geologi ITB, di mana semua alumni Geologi ITB Angkatan 1973 dan peserta ekskursi berseragam Kaos Wonderful Indonesia. Setelahnya ada kuliah malam tentang sejarah piringan tektonik wilayah Karangsambung dengan dosen Dr. Eng Mirzam Abdurrahman. Kuliah malam berjalan menarik, penuh dengan antusias, termasuk dari alumni Geologi ITB Angkatan 1973 seperti Amir Balfas yang menyatakan bagaimana hubungan teknik geologi dan teknik geofisika yang seharusnya harus sinergis. Di pagi hari setelah sarapan, alumni Geologi ITB Angkatan 1973 menyerahkan 200 judul buku sebagai kenang-kenangan dari alumni Geologi ITB Angkatan 1973 untuk kampus lapangan Geologi ITB, Karangsambung. Buku-buku tersebut lalu disimpan rapi di dalam 2 lemari penuh. Ahad, 21 Januari 2024, kegiatan dilanjutkan dengan ekskursi di kampus lapangan Geologi ITB, Karangsambung.
Rombongan melihat dari akibat pergerakan lempeng tektonik, batuan beku dari dasar samudera muncul ke permukaan di Karangsambung, Kebumen. Rombongan juga melihat batuan serpentin, yaitu batuan dasar samudera yang muncul di permukaan bumi, yang bisa dijumpai di kampus lapangan geologi Karangsambung. Ada pula batuan kekar kolom, hasil terobosan magma dari dalam bumi ke permukaan, dan juga batuan skismika di dasar sungai yang berumur 328 juta tahun, yang merupakan batuan pondasi Pulau Jawa tertua yang ditemukan di permukaan bumi. Setelah 50 tahun, alumni Geologi ITB Angkatan 1973 kembali ke kampus lapangan geologi Karangsambung. Kampus lapangan geologi ITB di Karangsambung tampak sudah banyak berubah bila dibandingkan tahun 1976. Alumni Geologi ITB Angkatan 1973 kembali ke lokasi semula, setelah hampir 50 tahun dan berproses di tempat yang sama. Kegiatan ekskursi peringatan 50 tahun alumni Geologi ITB Angkatan 1973 ini kemudian dimuat di sejumlah media daring. Setelah itu, alumni Geologi ITB Angkatan 1973 kembali bertolak ke Cilacap. Lalu tiba di Pertamina Kilang Internasional, Refinery Unit 4, Cilacap, pada Minggu 21 Januari 2024, pukul 15.45 sore. Rombongan disambut oleh Insinyur Hermawan Budiantoro, Senior Manager Operation and Manufacturing Pertamina Refinery Unit 4, Cilacap. Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi menarik antara pihak manajemen Kilang Unit 4, Pertamina Cilacap dengan alumni Geologi ITB 1973, alias orang hulu versus orang hilir. Ada momen-momen tukar pengalaman antara Insinyur Amir Balfas, yang sudah 40 tahun berkecimpung di dunia eksplorasi migas dengan pihak manajemen Pertamina Refinery Unit 4, Cilacap, tukar pengalaman dengan Dr. Suhyar, tentang hilirisasi industri migas, tukar pengalaman dengan Bambang Noto Bandrianto, pemilik 15.000 hektar kebun sawit yang sangat bangga mendengar salah satu produksi Pertamina Refinery Unit 4, Cilacap merupakan biofuel dari palm oil. Setelah diskusi menarik, rombongan mulai mengenakan pakaian kerja dan helm keselamatan Pertamina, dan siap berkeliling kilang Pertamina. Kilang Pertamina Unit 4 Cilacap, memasok 34% BBM nasional dan 60% BBM Pulau Jawa. Kapasitas produksinya mencapai 348.000 barel per hari. Setelah berkeliling kilang, rombongan berpose di depan monumen Refinery Pertamina Unit 4, Cilacap. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, rombongan mengunjungi Kasava Resort di Karangpucung, Cilacap yang dibangun oleh Adi Tisnabudi, alumnus Geologi ITB Angkatan 1973. Di sana, rombongan disambut dengan hangat oleh Adi Tisnabudi dan keluarga, pemilik Pondok Kopi dan Kasava Resort. Rupanya, sajian makanan ayam goreng dan kopi khas Pondok Kopi dan Kasava Resort begitu luar biasa. Perjalanan ekskursi peringatan 50 tahun alumni Geologi ITB Angkatan 1973 pun selesai. Rombongan kembali ke Jakarta dan Bandung. Sungguh momen yang berkesan. Persahabatan abadi sepanjang masa, di bawah naungan Lambang Ganesha.